Saat ini, Profesor Halim mulai memperkenalkan, "Putriku, seusia denganmu. Tahun lalu dia baru saja lulus doktor dari Stanford, lalu bekerja di Goldman Sachs di Wall Street. Namun, belum lama ini, dia baru saja mengundurkan diri. Awalnya aku ingin dia pulang dan berkarir di dalam negeri, tapi anak ini selalu menentangku. Dia sangat pemberontak. Tidak peduli apa yang aku katakan, dia tidak mau mendengarkan." Andi Rewa bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor Halim, kalau aku ingin bekerja sama dengan putrimu, apakah dia akan setuju?" Profesor Halim buru-buru menjawab, "Aku akan membantu membujuknya. Dia sendiri sebenarnya sudah mulai tertarik untuk pulang, hanya saja karena hubungan kami agak tegang, dia bersikap keras kepala. Aku pikir kalau kau yang berbicara dengannya, dia mungkin akan setuju." Kemudian Profesor Halim menambahkan, "Aku tidak bisa mengatakan bahwa putriku adalah seorang jenius, tetapi dalam bidang keuangan dan manajemen, dia memang sangat berbakat. Kalau kau bisa meyakinkannya untuk membantumu, maka aku juga bisa membimbingnya dari belakang. Dengan begitu, aku dan putriku bisa membantumu bersama-sama. Selain itu, aku tidak akan muncul secara langsung, hanya memberikan strategi dan saran. Jadi aku tidak akan melanggar sumpahku." Mendengar ini, hati Andi Rewa langsung berbunga-bunga. Awalnya dia berharap bisa merekrut langsung Profesor Halim, tetapi jelas kalau hal itu sangat mustahil. Namun, kalau dia bisa meyakinkan putri Profesor Halim untuk bergabung, bukan hanya Profesor Halim yang akan memberikan dukungan penuh, tetapi juga ada tambahan seorang lulusan Stanford yang berbakat. Dari sudut manapun, ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan. Dengan penuh semangat, Andi Rewa bertanya, "Profesor Halim, di mana putrimu sekarang?" Profesor Halim menghela napas dan berkata, Saat ini dia ada di Suriah." Andi Rewa berseru kaget, "Suriah? Bukankah negara itu penuh dengan konflik setiap saat? Kenapa dia yang seorang gadis malah pergi ke sana?" Profesor Halim menghela nafas panjang. Setiap kali membicarakan ini, aku jadi kesal. Anak itu selalu menentangku. Aku sudah menyarankan dia untuk kembali ke dalam negeri, karena bukan hanya peluang di sini lebih besar, tetapi juga jauh lebih aman daripada di Amerika. Tapi begitu aku mengatakan ini, dia malah langsung pergi ke Suriah bersama beberapa temannya. Katanya, dia ingin mengalami sendiri kerasnya perang. Lalu setelah kembali, dia berencana mendirikan sebuah yayasan amal anti perang. Dengan wajah penuh frustrasi, Profesor Halim menggelengkan kepalanya dan berkata, "Coba pikir, bukankah ini berarti dia memang sengaja ingin menentangku?" Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. Sepertinya dia memang memiliki sifat pemberontak. Profesor Halim berkata dengan kesal, "Bukan hanya itu, ada hal lain yang membuatku merasa kesal." Andi Rewa penasaran dan bertanya, "Apa itu?" Profesor Halim hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia ragu. Setelah beberapa saat, dia hanya menghela nafas panjang, melambaikan tangannya dan berkata dengan pasrah, "Sudahlah, kalau dibicarakan, ini benar-benar memalukan. Aku bahkan tidak punya muka untuk menceritakannya kepada orang lain." Melihat ekspresi penuh rasa sakit di wajahnya, Andi Rewa menghibur, "Profesor Halim, tidak perlu terlalu marah. Anak muda yang sedikit memberontak itu hal yang wajar. Selain itu, sejauh yang aku tahu, banyak jenius di berbagai bidang yang memiliki sifat sedikit memberontak. Mungkin justru anak seperti itu yang memiliki pemikiran independen yang kuat
dan akhirnya bisa melakukan hal-hal besar yang mengejutkan dunia. Profesor Halim langsung menekan dadanya dengan tangan dan berkata dengan penuh ketidakpuasan, "Kau tidak tahu seberapa besar pemberontakan gadis nakal itu. Kalau dia hanya pergi ke Suriah, aku mungkin masih bisa menahannya. Bagaimanapun juga, meskipun negara itu sedang kacau, biasanya hanya terjadi konflik internal, dan bagi para perantau tempat itu masih cukup ramah. Tapi gadis ini, dia... Setelah mengulang kata dia beberapa kali, Profesor Halim tiba-tiba terdiam. Wajahnya memerah karena marah, tetapi setelah sekian lama, dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata dengan nada pasrah, "Gadis nakal itu, 2 tahun lalu, aku mengatakan padanya bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mencari pasangan untuk menikah dan punya anak. Kau tahu apa yang dia katakan padaku?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya dengan rasa penasaran dan bertanya, "Apa yang dia katakan?" Dengan ekspresi penuh frustrasi, Profesor Halim berkata, "Dia malah bilang kalau dia tidak suka pria. Coba pikir, seorang gadis cantik berusia sekitar 27 tahun. Tidak mencari pasangan saja sudah cukup membuat kesal. Tapi dia malah bilang tidak suka pria dan lebih suka wanita. Itu membuatku sangat marah." Andi Rewa tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Dengan sedikit canggung dia berkata, "Profesor, menurutku, mungkin dia hanya bercanda denganmu. Lagi pula kau sendiri yang mengatakan kalau dia selalu suka melawan. Kalau kau menyuruhnya ke timur, dia pasti akan ke barat. Bisa jadi dia sebenarnya tidak benar-benar ingin ke barat, hanya pura-pura saja untuk sengaja membuatmu kesal." Profesor Halim menutupi wajahnya dan berkata, "Awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi siapa sangka tahun lalu dia malah membawa pacar perempuannya ke rumah. Lalu bilang kalau beberapa tahun ke depan mereka berencana menikah." Mendengar itu, Andi Rewa tidak bisa menahan rasa kagetnya. Saat ini Profesor Halim mengeluh dengan penuh kesedihan. "Aku hanya punya 1 anak di dunia ini. Kalau dia benar-benar menikah dengan seorang wanita, mau ditaruh di mana wajahku ini?" Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menatap Andi dengan serius dan berkata, "Andi, aku hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Gadis itu sudah tidak bisa diajak bicara olehku. Apapun yang kusuruh untuk dia lakukan, dia pasti menolaknya. Tolong bantu aku membawanya ke Makassar dan biarkan dia bekerja denganmu. Selama kau bisa membantuku dalam hal ini, aku pasti akan berterima kasih dengan sepenuh hati di masa depan." Andi Rewa buru-buru berkata, "Profesor, kau terlalu berlebihan. Kau adalah teman sekaligus rekan ibuku dan juga merupakan senior bagiku. Bahkan kalau kau tidak melakukan apapun untukku, aku pasti akan membantumu sebisa mungkin." Setelah berkata begitu, Andi Rewa melanjutkan, "Profesor, bagaimana kalau kau memberikanku kontak putrimu? Aku akan mencoba berbicara dengannya dan melihat apakah dia tertarik bekerja di tempatku." "Bagus sekali." Profesor Halim langsung menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, meskipun dia terlihat tidak bisa diandalkan saat bersamaku. Tapi dia sebenarnya sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Dengan pengalamanku selama bertahun-tahun, aku bisa melihat kalau dia memang seorang yang berbakat. Kalau dia bisa membantumu, ditambah dengan dukunganku di belakang layar, aku yakin bisnis transportasi maritim jarak jauh yang kau kelola akan berkembang pesat. Jadi, tolong bantu aku
membujuknya datang ke Makassar. Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan serius, "Profesor, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Profesor Halim segera melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan panggil aku Profesor Halim. Itu terlalu formal. Panggil saja aku Paman Halim." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, Paman Halim." Profesor Halim mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Andi, "Ayo, kita saling bertukar kontak dulu. Setelah itu, aku akan mengirimkan kartu kontak anakku kepadamu. Saat kau menghubunginya, jangan bilang kalau aku yang merekomendasikanmu. Katakan saja kalau kau kebetulan membaca makalahnya di jurnal keuangan dan tertarik untuk bekerja sama lebih lanjut dengannya." Setelah berkata begitu, Profesor Halim tampak sedikit malu dan berkata, "Gadis itu agak sombong, jadi kau harus banyak memujinya. Kalau kau bisa membuatnya merasa sangat dihargai, maka setengah dari masalah ini sudah terpecahkan." Andi Rewa sangat memahami bahwa saat ini yang kurang darinya bukanlah uang, melainkan sumber daya manusia. Berbisnis bukan hanya sekedar berbicara atau membayangkan sesuatu lalu bisa langsung berhasil. Terutama dalam mengelola sebuah perusahaan, harus ada orang-orang berbakat dengan kemampuan luar biasa agar bisnis bisa berkembang dan menjadi kuat. Saat ini, Andi Rewa hanya memiliki 2 bidang usaha. Satu adalah grup Rapocini yang dijalankan oleh Desi. Satu lagi adalah farmasi bioteh yang dikelola oleh Liam Ferry. Namun, di luar 2 lini bisnis ini, kalau dia ingin memperluas ke bidang baru, kendalanya ada pada ketersediaan talenta. Albert memang sangat setia, tetapi pada akhirnya dia hanyalah orang dengan latar belakang kasar. Albert bisa menjalankan perintah dengan baik, tetapi kalau harus berpikir dan mengambil keputusan besar, dia masih kurang dalam banyak hal. Selain itu, baik Hamzah, Zeke Harun, Ahmad Saidi, maupun Fania Wirawan, mereka semua memiliki bisnis masing-masing. Andi Rewa tidak bisa meminta mereka meninggalkan usaha mereka hanya untuk bekerja dengannya. Oleh karena itu, saat ini yang bisa Andi lakukan hanyalah merekrut sebanyak mungkin orang berbakat. Kalau dia bisa membangun tim manajemen yang kuat, maka bukan hanya bisnis transportasi laut jarak jauh yang bisa berkembang, tetapi ke depannya dia juga bisa memperluas ke lebih banyak sektor. Karena itulah, Andi Rewa begitu antusias ketika mendengar tentang putri Profesor Halim. Bagaimanapun, kesempatan seperti ini jarang terjadi. Kalau bisa mendapat satu orang berbakat dan sekaligus menjalin hubungan baik dengan Profesor Halim, tentu itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun, dia juga sangat sadar bahwa Profesor Halim sendiri pun tidak yakin bisa membujuk putrinya untuk kembali. Oleh karena itu, dia menaruh harapan besar pada Andi. Maka dari itu, Andi Rewa mengeluarkan ponselnya dan menambahkan kontak Profesor Halim. Tak lama kemudian, Profesor Halim mengirimkan sebuah nomor kontak kepadanya. Andi Rewa melihat kartu kontak tersebut dan menemukan bahwa nama pengguna yang tertera adalah gadis pemberani, dengan foto profil seorang anak kecil berwajah sedikit cabi yang mengepalkan tangan dan menampilkan ekspresi penuh semangat. Di sampingnya, Profesor Halim menjelaskan, "Andi, putriku bernama Bella Adiba. Usiamu dan dia seharusnya sama. Kalian hanya beda beberapa bulan." Setelah itu, Profesor Halim menambahkan, "Oh iya, ingat, saat menghubunginya nanti, jangan sampai menyebut namaku." Andi Rewa segera menanggapi, "Baik Paman, jangan khawatir. Aku tahu harus bagaimana." Profesor Halim tertawa.
Dia menepuk bahu Andi dan berkata, "Andi, hubungan ayah dan anak yang tegang ini sepenuhnya bergantung padamu untuk menengahi. Kau harus berusaha sekuat tenaga dan jangan menyerah dengan mudah." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Paman. Aku bukan tipe orang yang mudah menyerah. Kalau putrimu tetap menolak, selama kau mengizinkan, aku sendiri yang akan pergi ke Suriah dan menculiknya kembali." Profesor Halim tertawa terbahak-bahak. "Seharusnya tidak perlu sampai sesulit itu. Paman percaya dengan kemampuanmu. Nanti cukup dengan sedikit memuji-mujinya, mungkin dia akan tergoda." Namun, setelah berkata demikian, Profesor Halim kembali terlihat cemas. "Sebenarnya, yang paling aku khawatirkan adalah dia masih belum puas bermain. Kalau sampai dia benar-benar ingin tinggal di Suriah yang sedang kacau itu selama 1 atau 2 tahun, orang biasa tidak akan bisa membujuknya." Kau tidak tahu bagaimana keras kepalanya anak itu. Begitu dia sudah ngotot, tidak ada yang bisa membujuknya kembali. Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku akan mencoba membujuknya, berusaha agar dia bisa kembali lebih cepat." Profesor Halim buru-buru berkata, "Bagaimana kalau kau mencoba mengajaknya bicara?" Andi Rewa tersenyum, "Paman, jangan lupa bahwa Suriah dan tempat kita memiliki perbedaan waktu. Kalau aku tidak salah ingat, mereka sekitar 5 hingga 6 jam lebih lambat dari kita. Sekarang seharusnya masih belum pagi di sana." Profesor Halim menjawab cepat, "Tidak masalah, coba saja dulu." Andi Rewa mengangguk, "Baiklah, aku akan mencobanya." Andi Rewa langsung mengirim pesan kepada Bella Adiba. "Nona Bella Adiba, salam kenal. Aku Andi Rewa, Direktur Grup Rapocini di Makassar. Aku ingin membicarakan peluang kerjasama denganmu. Apakah kau tertarik?" Tidak lama kemudian dia menerima balasan suara. "Apakah Profesor Halim yang menyuruhmu mencariku? Katakan padanya, aku tidak akan pulang ke Makassar. Jangan buang-buang tenaga." Profesor Halim mendengar suara putrinya dan langsung merasa frustrasi. "Andi, katakan padanya kalau kau sama sekali tidak mengenalku. Kalau dia tahu kita bekerja sama, dia pasti akan semakin tidak mau datang." Andi Rewa mengangguk dan membalasnya dengan teks, "Nona Bella, kau salah paham. Aku tidak mengenal Profesor Halim. Aku hanya pernah membaca makalahmu di jurnal keuangan dan merasa bahwa kau memiliki wawasan yang mendalam tentang keuangan internasional serta manajemen ekonomi. Kebetulan, aku sedang merencanakan proyek baru di bidang transportasi laut jarak jauh dan membutuhkan seorang pemimpin. Maka aku langsung terpikirkan denganmu." Tidak lama, dia menerima balasan suara lagi. "Kalau bukan Profesor Halim yang memberitahumu tentang aku, lalu dari mana kau mendapatkan nomorku?" Profesor Halim langsung terdiam. Dia tidak tahu bagaimana Andi akan menjelaskan hal ini. Namun Andi segera mendapatkan ide dan langsung membalas dengan suara, "Nona Bella, aku mendapatkan kontakmu melalui perusahaan Headcounter, merupakan perusahaan headhunter internasional. Aku bahkan membayar biaya sebesar $50.000 Amerika Serikat hanya untuk mendapatkan informasi kontakmu. Sebenarnya, biasanya headhunter lah yang pertama kali menghubungi kandidat. Tetapi aku merasa bahwa proyek kerjasama ini terlalu penting. Jadi aku memutuskan untuk langsung menghubungi sendiri agar lebih efisien." Perusahaan headhunter memang spesialis dalam merekrut talenta tingkat menengah hingga tinggi. Mereka mirip dengan agen properti yang mengetahui semua informasi tentang pemilik rumah. Secara teori, selama seseorang membayar mereka, mereka bisa mendapatkan hampir semua informasi kontak yang dibutuhkan. Mendengar jawaban Andi, Profesor Halim langsung bersemangat dan mengacungkan jempol. Dalam pandangannya, alasan ini benar-benar sempurna
dan tidak bisa dibantah. Ternyata di sisi lain, Bella Adiba juga tidak curiga. Dia membalas, "Aku mengerti, tapi mohon maaf, saat ini aku berada di Suriah dan kemungkinan besar masih akan berada di sini setidaknya selama 6 bulan ke depan. Jadi, aku mungkin tidak bisa bekerja sama denganmu. Aku benar-benar minta maaf." Andi Rewa tidak menyangka kalau Bella langsung menolak dirinya. Tetapi tentu saja dia tidak mungkin menyerah begitu saja dengan mudah. Maka dia pun segera membalas, "Aku pikir Nona Bella masih berada di Amerika. Ternyata ada di Suriah. Aku penasaran, kenapa kau pergi ke sana?" Bella menjawab, "Aku dan beberapa teman kuliah datang ke sini untuk membuat film dokumenter tentang perang. Kami berencana menggunakan dokumenter ini sebagai pemicu untuk meluncurkan dana amal anti perang." Andi Rewa segera berkata, "Kalau Nona Bella tertarik untuk membuat dana amal anti perang, aku pribadi bisa menyumbangkan sejumlah uang untukmu. Kalau kau bersedia bekerja sama denganku dalam jangka panjang, aku bisa langsung menyumbangkan 30 juta dolar Amerika untuk dana amalmu." Lalu Andi Rewa menambahkan, "Sejujurnya, orang-orang berbakat yang lulus dari jurusan keuangan seperti kalian malah pergi ke Suriah untuk membuat film dokumenter perang. Ini seperti hal yang tidak berkaitan sama sekali. Orang yang ahli di bidangnya harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Pembuatan film dokumenter seharusnya diserahkan kepada tim profesional. Sedangkan orang-orang seperti kalian yang memiliki keahlian di bidang keuangan seharusnya berusaha menciptakan lebih banyak kekayaan dan peluang kerja bagi masyarakat." Bella membalas, "Tuan Andi, apa yang kau katakan itu memang masuk akal. Tapi sejujurnya, situasi di Suriah cukup berbahaya. Bahkan banyak tim profesional yang membuat film dokumenter pun tidak mau datang ke tempat seperti ini dan terjun langsung ke garis depan perang. Lagi pula, kami juga telah melihat bagaimana beberapa tim dokumenter dari Eropa dan Amerika bekerja. Biasanya mereka berusaha sebisa mungkin menjauhi garis depan. Sudut pandang yang mereka ambil juga sangat terbatas, bahkan dipengaruhi oleh media arus utama barat. Mereka tidak mengungkapkan kekejaman perang, tetapi malah memuji dan memperindahnya. Dokumenter yang mereka buat tidak akan pernah bisa membuat orang di luar sana menyadari betapa mengerikannya perang, apalagi membuat orang-orang yang hidup di masa damai memahami pentingnya gerakan anti perang." Andi Rewa segera berkata, "Nona Bella, aku bisa mensponsori timmu dengan 20 juta dolar agar kalian bisa membuat dokumenter ini dengan lebih baik. Tapi aku hanya punya satu syarat. Kau sendiri tidak boleh tetap tinggal di Suriah. Uang ini akan diberikan kepada timmu, tetapi kau harus datang ke Makassar untuk membantuku membangun bisnis pengiriman maritim. Bagaimana menurutmu?" Saat ini Bella membalas, "Menyuruhku meninggalkan tim? Itu tidak mungkin. Kami semua sudah berjanji satu sama lain bahwa tidak ada dari kami yang akan mundur begitu saja." Andi Rewa tersenyum, "Ini bukan menyuruhmu mundur. Aku hanya memberikan pilihan yang lebih baik untuk timmu." Lalu Andi Rewa sengaja mengalihkan topik dan bertanya, "Nona Bella, bagaimana kehidupan kalian di Suriah? Apakah kalian mendapatkan pasokan kebutuhan yang cukup? Bagaimana dengan keselamatan kalian?" Bella menjawab, "Kondisi di sini memang cukup sulit karena sedang dalam masa perang dan pasokan barang sangat terbatas. Sedangkan untuk keselamatan kami, pemerintah telah menugaskan beberapa tentara untuk melindungi kami. Jadi secara keseluruhan masih relatif aman." Mendengar hal ini, Profesor Halim yang berada di samping pun langsung menghela nafas lega. Saat ini, Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Setahuku, pasukan pemerintah dan pihak oposisi di sana selalu bertempur dengan sengit.
Pasukan pemerintah kekurangan uang, makanan, senjata, dan amunisi. Sudah pasti mereka kurang latihan dan memiliki tingkat pertempuran yang sangat rendah. Dalam situasi seperti ini, mereka hanya mengirim beberapa tentara untuk melindungi keselamatan kalian. Aku rasa perlindungan itu hampir tidak ada gunanya. Ditambah lagi, kalian semua hanyalah lulusan berpendidikan tinggi yang tidak bersenjata. Kalau sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Bella ragu-ragu sejenak dan menjawab, "Aku rasa tidak akan seburuk itu." Andik Rewa tertawa. "Itu hanya menurutmu saja. Kalau sesuatu terjadi, pendapatmu tidak akan ada gunanya." Kemudian dia teringat sesuatu dan berkata, "Aku pernah dengar bahwa di Timur Tengah, tempat yang kacau seperti itu, tentara bayaran sangat populer. Kalian bisa menyewa puluhan tentara bayaran yang diperlengkapi dengan baik dan terlatih secara profesional untuk melindungi keselamatan kalian. Dengan begitu, keamanan kalian akan lebih terjamin." Bella merasa sedikit canggung dan berkata, "Biaya tentara bayaran terlalu tinggi. Kami pernah berkonsultasi dengan perusahaan Blackwater dari Amerika. Di garis depan Suriah, gaji tentara bayaran mereka dihitung per hari. Satu orang saja membutuhkan biaya $2.000 per hari, dan itu belum termasuk biaya senjata serta amunisi yang harus dihitung terpisah. Kalau ingin menyewa kendaraan lapis baja, harganya jauh lebih mahal. Anggaran kami sendiri sudah sangat terbatas, jadi kami benar-benar tidak mampu menyewa tentara bayaran." Andik Rewa tersenyum. "Nah, sekarang kau bisa melihat betapa besar arti dari $20 juta yang aku janjikan tadi. Kalau kau mau kembali ke Makassar untuk membantuku, seluruh $20 juta itu bisa diberikan kepada timmu. Kalau satu tentara bayaran membutuhkan $2.000 per hari, maka timmu bisa menyewa 20 tentara bayaran. Itu hanya membutuhkan $40.000 per hari. Kalau timmu harus tetap tinggal di sana selama 6 bulan lagi, dengan biaya $40.000 per hari, totalnya hanya sekitar $6 juta. Ditambah dengan biaya penyewaan beberapa kendaraan lapis baja, $10 juta pasti sudah cukup. Sisa $10 juta lainnya bisa sepenuhnya digunakan untuk produksi film dokumenter kalian. Kalian bisa membeli peralatan terbaik, drone dengan kamera terbaik. Bahkan ketika kelompok bersenjata lokal bertempur di darat dengan AK-47, timmu bisa menyewa helikopter bersenjata milik tentara bayaran Amerika untuk mengambil gambar dari udara dengan perspektif mata langit. Hasilnya pasti akan mengejutkan dunia." Bella tampak mulai tertarik, tetapi dia masih ragu-ragu dan berkata, "Kedengarannya memang masuk akal, tapi saat kami berangkat, kami semua sudah berjanji untuk hidup dan mati bersama. Kalau aku pergi sekarang, itu berarti aku telah mengingkari janji awal kami." Andik Rewa tersenyum dan berkata, "Kau tidak perlu merasa begitu terbebani. Ini seperti beberapa teman yang berkendara ke padang pasir untuk berpetualang. Tetapi di tengah jalan, mobil mereka mogok karena kehabisan bahan bakar. Karena lingkungan yang keras dan kurangnya pasokan, tidak mungkin semua orang tinggal di dalam mobil dan menunggu. Harus ada satu orang yang pergi mencari bahan bakar agar semuanya bisa bertahan. Orang itu mungkin harus meninggalkan mobil dan timnya untuk sementara waktu. Tetapi dia bisa kembali dengan cukup banyak bahan bakar untuk semua orang, kendaraan yang lebih baik, serta berbagai macam peralatan dan pasokan. Dengan begitu, perjalanan mereka bisa berlanjut dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman. Tidakkah kau merasa ini adalah pilihan yang sangat masuk akal? Terutama bagi mereka yang masih berada di dalam mobil. Ini akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya aku pikir
kau harus mendiskusikannya dengan rekan-rekanmu. Aku yakin mereka juga akan menganggap ini sebagai kesepakatan yang sangat menguntungkan. Jauh di Suriah, setelah mendengar kata-kata Andi, Bella benar-benar merasa tergoda. Selama periode ini, dia dan beberapa temannya telah menghadapi banyak kesulitan dan bahaya di Suriah. Meskipun mereka beberapa kali berhasil menghindari bahaya dengan keberuntungan, mereka semua sadar bahwa tetap tinggal di Suriah untuk merekam film dokumenter memiliki resiko yang sangat besar. Bella berpikir bahwa kalau dia benar-benar bisa mendapatkan sponsor $20 juta dari Andi, maka itu akan sangat meningkatkan keamanan tim mereka serta anggaran untuk produksi film dokumenter. Dengan pemikiran itu, dia pun membalas Andi, "Tuan Andi, begini saja. Aku akan mendiskusikan saranmu dengan timku terlebih dahulu untuk melihat bagaimana pendapat mereka. Kalau semua orang setuju, aku juga tidak akan keberatan." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Kira-kira kapan aku bisa mendapatkan jawaban pasti dari kalian?" Bella segera menjawab, "Kami sekarang sedang bersiap untuk mengikuti operasi militer yang dilakukan oleh pasukan pemerintah setempat. Mereka akan menyerang sebuah pangkalan militer kecil milik oposisi sebelum fajar. Misi ini diperkirakan akan berlangsung sekitar 6 jam. Aku akan mencoba memberikan jawaban pasti kepadamu sebelum malam ini. Apakah itu bisa diterima?" Begitu Profesor Halim mendengar bahwa Bella akan ikut dalam operasi militer, dia langsung berkata kepada Andi dengan cemas, "Andi, kau harus benar-benar membujuknya agar tidak pergi. Kalau pertempuran benar-benar pecah, peluru tidak akan mengenal siapapun. Kalau dia terluka, bahkan meskipun tidak mati, dia bisa kehilangan separuh nyawanya." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baik, aku akan mencoba membujuknya." Setelah itu dia segera mengirim pesan suara kepada Bella. "Nona Bella, secara pribadi aku sangat menyarankan agar kau tidak ikut dalam operasi militer seperti itu. Kenapa timmu tidak duduk bersama hari ini, mengadakan pertemuan dan mempertimbangkan saranku dengan matang? Kalau kalian semua setuju, aku bisa langsung mentransfer uangnya sekarang juga, sehingga timmu bisa segera menyewa tentara bayaran dari Blackwater untuk melindungi keselamatan kalian. Bagaimana menurutmu?" Bella membalas, "Tuan Andi, kami sudah mempersiapkan operasi ini sejak 3 hari yang lalu. Rekan-rekanku sekarang sudah mulai memasukkan peralatan ke dalam mobil dan waktu keberangkatan sudah hampir tiba. Jadi, mari kita bicarakan lagi setelah kami menyelesaikan operasi ini." Kemudian dia mengirimkan pesan lain, "Maaf Tuan Andi, kami akan berangkat sekarang. Setelah meninggalkan markas, kami tidak akan memiliki jaringan komunikasi. Kita akan berbicara lagi nanti." Andi Rewa segera membalas, "Aku tetap menyarankan agar kalian tidak pergi." Namun kali ini Bella tidak lagi membalas. Andi Rewa menatap Profesor Halim dan berkata dengan pasrah, "Paman, aku rasa dia sudah berangkat." Profesor Halim menghela napas panjang dan berkata, "Aku sudah menghabiskan separuh hidupku untuk membaca buku. Tetapi bagaimana bisa aku membesarkan seorang putri yang begitu keras kepala? Sungguh malang nasibku." Andi Rewa mengangkat bahunya dan berkata, "Paman, jarak Suriah dari sini ribuan kilometer. Tidak peduli seberapa khawatir Paman, sulit bagi kita untuk benar-benar berbuat sesuatu. Lebih baik kita menunggu kabarnya dengan sabar. Aku pikir, dengan tawaran yang aku berikan, mereka seharusnya tidak akan menolaknya." Profesor Halim berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Andi, aku benar-benar berterima kasih padamu. Masalah keluargaku ini bahkan sampai membuatmu harus mengeluarkan uang." Dengan nada melankolis dia menambahkan,
Sejak aku memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kelas atas dan memilih menjadi pendidik, hampir semua uang yang bisa disumbangkan telah aku sumbangkan. Aku juga telah memberikan sebagian kepada Bella untuk kegiatan amal. Sekarang, aset yang kumiliki hanyalah sebuah villa kecil di Makassar dan uang tunai kurang dari 100 juta. Kalau perlu, aku akan memberikan uang dan rumah ini kepadamu dulu, dan sisanya akan aku cari cara untuk melunasinya nanti. Andi segera berkata, "Paman, jangan terlalu sungkan kepadaku. Sejujurnya, aku datang kepadamu dan putrimu bukan untuk membuang-buang uang, tetapi untuk mencari bantuan dalam menghasilkan uang. Anggap saja ini sebagai investasi awal. Selain itu, jangan khawatir. Kalau Bella bersedia kembali untuk membantu, aku pasti akan memberikan gaji yang tinggi. Kalau dia bisa membantuku mengembangkan bisnis pengiriman lintas laut ini dengan baik, aku bahkan bisa menggandakan gajinya." Profesor Halim merasa sangat terharu. Dia berkata, "Andi, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Tenang saja, aku akan melakukan segalanya untuk membalas kebaikanmu." Andi Rewa sedikit membungkuk dan berkata, "Paman, tolong jangan terlalu sungkan denganku." Setelah itu, Andi melihat jam dan berkata, "Paman, sepertinya kau akan ada kelas sebentar lagi. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Kita bisa bicara lagi lain waktu." Profesor Halim melihat jamnya dan buru-buru berkata, Hampir lupa. Aku ada kelas sebentar lagi. Kalau begitu, bagaimana kalau kau tinggal di kantorku dulu? Jangan terburu-buru pergi. Setelah aku selesai mengajar, kita makan siang bersama." Andi Rewa menjawab, "Paman pasti sibuk sekali. Makan siangnya bagaimana kalau kita jadwalkan lagi lain waktu?" Profesor Halim melambaikan tangannya. "Sibuk, memang sibuk, tapi pasti ada waktu untuk istirahat. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu. Jujur, aku merasa sangat senang dan ingin berbicara lebih banyak denganmu. Tapi itu juga tergantung waktumu. Kalau kau ada urusan siang ini, kita bisa menjadwalkan lain waktu." Sebenarnya Andi tidak ada urusan siang ini, tetapi dia khawatir kalau dia tinggal lebih lama, dia akan mengganggu pekerjaan Profesor Halim. Sebenarnya dia ingin sekali berbicara lebih banyak dengan Profesor Halim, karena dalam 20 tahun ini, pengetahuannya tentang ibunya tidak begitu banyak. Kesempatan bertemu dengan teman lama ibunya adalah kesempatan langka, dan dia ingin memanfaatkannya untuk mengetahui lebih banyak cerita tentang masa lalu ibunya. Maka dia pun berkata, "Kalau begitu, Paman bisa melanjutkan pekerjaan Paman. Aku akan menunggu di sini." Profesor Halim dengan bersemangat mengangguk. "Silakan duduk dan lihat-lihat. Kelasku 50 menit. Setelah itu, aku akan kembali." Andi Rewa mengangguk. Dia mengantar Profesor Halim pergi dengan membawa materi ajarannya. Setelah itu dia duduk di sofa ruang tamu kantor Profesor Halim. Karena merasa tidak ada yang bisa dilakukan, dia pun memutuskan untuk mencari informasi tentang Bella Adiba dan menemukan bahwa gadis itu sangat luar biasa. Nilainya sangat baik di Stanford dan bahkan pernah dipublikasikan di situs resmi Stanford University. Di sana juga ada fotonya dengan rambut ikal pirang yang lembut dan wajah cantik yang memancarkan pesona feminin. Andi Rewa merasa bingung. Gadis secantik dan sebaik itu, pasti banyak pria yang tertarik. Tapi kenapa dia malah tertarik pada wanita? Namun Andi tidak terlalu memikirkannya. Baginya ini adalah urusan pribadi seseorang dan sepenuhnya hak mereka. Bahkan orang tua pun tidak berhak mencampuri hal seperti itu. Ketika dia baru saja menutup hasil pencariannya tentang Bella Adiba, ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari Ramlah.
Andi Rewa menjawab telepon dan mendengar suara Ramlah yang terdengar cemas. "Tuan Andi, ada seseorang yang menanyakan tentang Edo di kampus kami. Dia juga bertanya tentang Yunita. Jangan-jangan ada yang berniat untuk menargetkanmu." Andi Rewa terkejut sejenak. Dia ingat Yunita adalah gadis yang hampir bunuh diri setelah mendapatkan sugesti psikologis dari Edo, dan Yunita adalah pacar Edo sebelum peristiwa itu terjadi. Sekarang ada orang yang menanyakan tentang Edo dan mengarah ke Yunita. Apakah mereka ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Edo? Andi sedikit terkejut karena saat ini ada orang yang menyelidiki masalah Edo. Bagaimanapun, Doni Hartawan sudah tahu bahwa kejadian yang menimpa Edo adalah perbuatan dirinya. Keluarga Hartawan sebagai pihak yang berkepentingan tentu tidak akan repot-repot menyelidiki ulang. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa orang yang sedang menyelidiki kasus Edo saat ini bukanlah orang yang dikirim oleh keluarga Hartawan. Andi Rewa berpikir dengan cermat. Sebagian besar musuh yang pernah berurusan dengannya sudah tumbang. Yang belum tumbang hanya keluarga Smith dan keluarga Howard dari Amerika. Kedua keluarga itu mengalami kerugian besar di tangannya. Namun saat ini mereka belum mengetahui tentangnya. Kalau mereka ingin menemukannya, mereka hanya bisa mengupas lapisan demi lapisan misteri. Oleh karena itu, Andi Rewa segera menyimpulkan bahwa orang yang sedang menyelidiki kasus Edo saat ini pasti memiliki hubungan erat dengan salah satu dari dua keluarga tersebut. Andi pun bertanya kepada Ramlah, "Apakah kau melihat orang yang sedang menyelidiki kasus Edo?" Ramlah mengangguk. "Mereka ada dua orang, satu tua dan satu muda." Andi Rewa bertanya lagi, "Di mana mereka sekarang?" Ramlah menjawab, "Aku tadi bertemu mereka di alun-alun kecil di luar gedung perkuliahan. Tapi sekarang aku tidak tahu mereka ada di mana." Andi Rewa menyadari bahwa gedung perkuliahan ada di seberang, jadi dia berjalan ke jendela dan melihat ke bawah. Benar saja, di alun-alun kecil di seberang, dia melihat seorang pria tua dan seorang pemuda sedang berjalan keluar. Pria yang tua tampak seperti seorang pertapa dengan aura yang sedikit tidak biasa. Andi Rewa pernah merasakan aura semacam ini dari Tuan James Chandra. Tetapi aura pria ini tampaknya masih sedikit lebih lemah dibandingkan Tuan James Chandra. Dia segera menyadari bahwa pria tua ini entah itu seorang master Feng Shui seperti Tuan James Chandra atau seorang ahli mistik seperti Januar. Andi Rewa segera mengeluarkan ponselnya dan menelpon Ibnu Komar lalu berkata, "Di Universitas Keuangan ada dua orang, satu tua dan satu muda, yang tampaknya sedang mencari tahu tentang Edo. Kirim orang untuk mengawasi mereka dengan ketat. Tapi ingat, pilih orang yang paling terampil untuk mengawasi dari jarak jauh. Jangan sampai membuat mereka curiga. Segera laporkan kepadaku kalau ada pergerakan." Ibnu Komar segera menjawab, "Baik Puang, aku akan mengirim beberapa bawahan yang pernah menjadi prajurit pengintai di pasukan khusus." Sementara itu, di alun-alun kecil di depan gedung perkuliahan, setelah bertanya kepada beberapa mahasiswa, Nicholas tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara pelan kepada Tuan James, "Kakek buyut, aku bertanya terang-terangan tentang Edo seperti ini. Kalau orang hebat itu benar-benar ada di universitas ini, atau memiliki mata-mata di sini, bukankah kita akan segera ketahuan?" Tuan James mengangguk dan berkata dengan tenang, "Kalau ketahuan justru bagus. Lawan kita adalah orang yang eksistensinya jauh di luar pemahamanku. Kalau dia tidak ingin muncul,
Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, semuanya akan sia-sia. Daripada begitu, lebih baik kita langsung menunjukkan tujuan kita. Kalau kita berhasil menarik perhatiannya, mungkin saja dia akan muncul dengan sendirinya. Nicholas bertanya lagi, "Kakek buyut, apakah dia tidak akan marah dan menganggap kita sebagai musuh?" Tuan James menjawab, "Kalau dia adalah orang yang pendendam atau selalu curiga, tentu dia akan menganggap kita sebagai musuh. Tapi menurutku, dia tidak akan memiliki niat buruk terhadap kita, hanya karena kita menyelidiki masalah Edo. Kita datang ke sini bukan untuk membahayakan dia. Keluarga Smith ingin kita menyelidiki identitasnya, tapi aku tidak berniat ikut campur dalam konflik antara keluarga Smith dan dia. Jadi, meskipun kita menemukannya, aku juga tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada keluarga Smith." Nicholas tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakek buyut, kita menerima permintaan keluarga Smith untuk menyelidiki musuh di balik mereka. Kalau kita tidak membantu mereka, bukankah itu berarti kita melanggar semangat perjanjian?" James melotot ke arahnya dan membentak, "Dasar bodoh. Sejak kita memutuskan datang ke Makassar, kita sudah bukan lagi bekerja untuk keluarga Smith." Kemudian James melanjutkan, "Aku memang ingin menemukan orang hebat di Makassar, tapi tujuanku adalah melihat apakah kita bisa mendapatkan sebuah kesempatan darinya. Kalau keluarga Smith hanya ingin menyingkirkan dia dan meminta aku menemukannya, mana mungkin aku mau setuju? Sudah jelas posisi orang ini jauh di atasku. Mana mungkin aku bisa menang melawannya? Kalau kita benar-benar menemukan orang hebat ini, aku tidak akan membocorkan informasinya kepada keluarga Smith. Aku juga akan mengembalikan seluruh uang yang keluarga Smith berikan, tanpa memotong sepeser pun. Anggap saja aku membantu mereka setengah jalan secara gratis. Baiklah, siang ini kita cari tempat makan dulu. Nanti sore kita kembali lagi ke sini." Bagi Andi, kakek dan cucu dari keluarga James ini tidak terlalu menjadi perhatiannya. Bagi mereka seorang master Feng Shui maupun ahli mistik, selama mereka memiliki niat buruk terhadapnya, dia akan memastikan mereka tidak bisa kembali lagi. Selain itu, dia sangat menyadari bahwa meskipun kedua orang itu lebih kuat dari orang biasa, tapi mereka tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Jadi saat ini seluruh perhatian Andi tertuju pada masalah Bella Adiba. Dia sangat berharap Bella bisa segera memberikan jawaban yang jelas kepadanya, agar begitu Bella tiba di Makassar, dia bisa langsung mulai membentuk perusahaan transportasi laut dan segera mengembangkan bisnis ini. Dengan begitu, keluarga Smith akan semakin kesulitan. Sementara itu, Profesor Halim baru saja selesai mengajar dan kembali ke kantornya. Begitu melihat Andi, dia segera bertanya, "Andi, apakah Bella sudah menghubungimu?" Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum, Paman. Dia bilang setelah meninggalkan pangkalan, dia tidak akan memiliki akses internet, jadi dia baru bisa menghubungi kita setelah kembali." Profesor Halim mengangguk dan menghela nafas. "Saat mengajar tadi, mata kananku terus berkedut. Rasanya ini bukan pertanda baik, jadi aku juga merasa cemas." Andi Rewa tersenyum, "Paman, jangan terlalu khawatir. Kita tunggu saja kabar dari Bella dengan sabar. Di tempatnya, waktu lebih lambat 6 jam dari kita. Kalau dia kembali pukul 8 malam waktu setempat, di sini sudah tengah malam. Jadi tenang saja. Nanti kalau ada kabar, aku pasti segera memberitahumu." Profesor Halim menghela napas dan berkata, "Sekarang tidak ada pilihan lain selain menunggu.
Setelah itu dia segera berkata kepada Andi, "Ayo Andi, aku sudah memesan tempat di restoran dekat kampus. Kita makan siang di sana." Sesampainya di tujuan, Profesor Halim melangkah masuk dan memberi isyarat kepada Andi untuk mengikutinya. Andi rela segera menyusulnya. Saat itu lantai pertama restoran sudah penuh dengan pelanggan dan riuh dengan suara yang bercakap-cakap. Restoran ini memiliki suasana yang mirip dengan warung kopi. Lantai pertama penuh dengan meja dan kursi, sehingga suasananya cukup ramai dan berisik. Namun, banyak orang yang justru menyukai atmosfer yang hidup seperti ini. Di bagian tengah lantai 1, ada panggung kecil untuk pertunjukan seni. Saat itu, 2 orang yang sedang bernyanyi di panggung terlihat. Setelah masuk, Profesor Halim menunjuk ke tangga dan berkata, "Andi, aku sudah memesan meja di lantai 2. Di atas lebih tenang. Ayo kita naik." Andi rela mengangguk. "Baik, Paman." Saat tiba di lantai 2, suasananya memang lebih tenang. Seorang pelayan yang melihat mereka segera menyambut dengan ramah. "Selamat datang, Profesor Halim." Profesor Halim mengangguk dan tersenyum. "Aku ingin tempat yang biasa. Aku sudah berbicara dengan manajermu sebelumnya." Pelayan itu berkata, "Manajer kami sudah memberitahuku, silakan ikuti aku." Tempat yang dipesan oleh Profesor Halim adalah sebuah bilik di dekat jendela. Di sana ada sebuah meja kecil dari kayu dengan 4 kursi di sekelilingnya. Keduanya duduk berhadapan di dekat jendela. Profesor Halim mendorong buku menu ke arah Andi dan berkata, "Andi, silakan pilih. Lihat apa yang ingin kau makan." Andi rela menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Lebih baik Paman saja yang memilih. Aku akan ikut makan apapun yang Paman pesan." Namun, tiba-tiba matanya menangkap 2 sosok yang familiar di dekat jendela di sisi lain ruangan. 2 sosok itu ternyata adalah kakek dan cucu yang tadi pagi dilihatnya di kantor Profesor Halim. Di dalam hatinya Andi merasa sedikit terkejut, tetapi wajahnya tetap tenang, tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun. Dengan santai, dia menarik kembali pandangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saat itu, Tuan James dan Nicholas sama sekali tidak menyadari bahwa target yang mereka cari sedang duduk tak jauh di belakang mereka. Mereka datang lebih awal. Hidangan sudah dihidangkan dan mereka sudah mulai makan beberapa saat lalu. Sambil menikmati makanannya, Nicholas bertanya, "Kakek buyut, apakah kakek sudah punya rencana berapa lama akan tinggal?" Tuan James menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita lihat saja nanti. Aku merasa kali ini ada kesempatan besar yang menunggu kita di sini, tapi entahlah, sebelum kesempatan itu muncul, aku tidak berencana pergi." Nicholas mengangguk pelan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat sekeliling, dia memutuskan untuk menahannya. Saat ini, di ponsel Tuan James, terdengar deringan panggilan. Dia melihat layar ponselnya dan menemukan bahwa panggilan itu berasal dari Chandra Smith. Tanpa ragu, dia menekan tombol jawab. Dari ujung telepon, suara Chandra Smith langsung terdengar. "Paman James, apakah kau sudah menemukan siapa sebenarnya orang hebat itu?" Tuan James menghela napas dan berkata, Kami baru saja tiba beberapa jam yang lalu. Tidak mungkin secepat itu." Chandra Smith bertanya lagi, "Kalau begitu, setelah kau menemukannya, apakah kau yakin bisa menyingkirkannya?" Raut wajah Tuan James berubah menjadi serius. Nada suaranya tegas saat dia berkata, "Aku hanya setuju untuk membantumu menyelidiki, tetapi aku tidak akan melakukan hal semacam itu."
Chandra Smith terdengar semakin cemas. Hanya menyelidiki tidak ada gunanya. Kalau kita tahu siapa dia tapi tidak bisa menghabisinya, bukankah hasilnya tetap sama saja? Semalam aku bermimpi buruk, lalu aku melempar koin tembaga semalaman, dan semuanya jatuh dengan sisi huruf menghadap ke atas. Aku hampir kena gangguan kecemasan. Kalau aku tidak menyingkirkan ancaman ini, aku tidak akan bisa tidur nyenyak selamanya. Nada suara Tuan James menjadi lebih dingin. Chandra Smith, aku hanya melakukan 3 hal dalam hidupku: melihat, menghitung, dan memperbaiki. Melihat dan menghitung adalah untuk menemukan masalah, sementara memperbaiki berarti aku akan berusaha membantu memperbaiki masalah yang aku temukan. Tapi ini tidak termasuk hal yang kau maksud tadi. Kalau kau ingin seseorang melakukan tindakan keji seperti itu, lebih baik kau cari orang lain. Chandra Smith tiba-tiba terdiam. Sekitar setengah menit kemudian, dia akhirnya berkata dengan nada dingin, "Kalau begitu, tolong carikan aku informasi siapa sebenarnya orang hebat itu. Lalu beritahu aku nama dan detailnya. Sisanya tidak perlu paman pikirkan." Tuan James merasa sedikit kesal. Tetapi dia dengan cepat menahan emosinya dan menjawab dengan datar, "Baik, kalau tidak ada hal lain, aku tutup teleponnya." Chandra Smith menjawab dengan nada dingin, "Silakan paman." Tuan James menutup telepon. Nicholas yang duduk di hadapannya langsung bertanya, "Kakek buyut, ada apa?" Tuan James menghela napas dan berkata, "Tidak cocok membicarakannya di sini. Nanti setelah kita keluar, aku akan memberitahumu." Nicholas mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya melanjutkan makanannya dalam diam. Di sisi lain ruangan, Andi Rewa yang memiliki pendengaran luar biasa telah mendengar seluruh percakapan mereka dengan jelas. Saat mendengar Tuan James memanggil orang di telepon dengan nama Chandra Smith, dia langsung tahu siapa orang di ujung telepon. Dari percakapan itu jelas bahwa kakek dan cucu ini dikirim oleh Chandra Smith untuk mencarinya. Yang membuat Andi sedikit terkejut adalah bahwa Chandra Smith ternyata mencari seorang ahli Feng Shui untuk menyelidikinya. Namun menurut Andi, pria tua di depannya ini tampaknya masih memiliki prinsipnya sendiri. Sikap itulah yang membuat Andi memutuskan untuk mengamati lebih dulu dan membiarkannya pergi sementara waktu. Tuan James sama sekali tidak menyadari bahwa orang hebat yang sedang dia cari sebenarnya ada di restoran yang sama dengannya. Karena mereka datang lebih awal, makanan mereka pun lebih cepat dihidangkan. Jadi, saat Andi dan Profesor Halim baru mulai makan, Tuan James dan Nicholas sudah menyelesaikan makan mereka dan meninggalkan restoran. Andi Rewa tidak terlalu memikirkan mereka dan lebih fokus pada percakapannya dengan Profesor Halim mengenai kisah ibunya di masa lalu. Selama ini dia hanya mengenal ibunya sebagai seorang istri dan ibu. Tetapi ia tidak tahu bagaimana sosok ibunya di luar peran tersebut. Sekarang melalui cerita Profesor Halim, dia akhirnya bisa membangun gambaran yang lebih lengkap tentang sosok ibunya di dalam ingatannya. Mereka makan selama lebih dari 1 jam. Profesor Halim terus bercerita tanpa henti tentang berbagai kisah masa lalu Belinda Anthony, ibu Andi. Sementara Andi mendengarkan dengan antusias. Dia bahkan berharap bisa duduk di sini sepanjang hari hanya untuk mendengar lebih banyak kisah tentang ibunya. Namun, setelah berbicara begitu lama, tenggorokan Profesor Halim mulai terasa kering. Ketika dia melihat jam, dia menyadari bahwa mereka sudah menghabiskan banyak waktu. Setelah meneguk air, dia berkata, "Kalau soal kisah ibumu di masa lalu, mungkin butuh berbulan-bulan untuk menceritakannya semua.
Untuk hari ini, cukup sampai di sini dulu. Aku ada kelas sore ini, jadi harus kembali lebih awal." Mendengar itu, Andi segera berkata, "Baik, Paman. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu sore ini." Profesor Halim mengangguk dan berpesan, "Tolong perhatikan baik-baik kondisi Bella. Kalau ada kabar apapun dari sisinya, tidak peduli seberapa larut, segera beritahu aku. Aku sangat mengandalkanmu." Tanpa ragu, Andi langsung menjawab, "Jangan khawatir, Paman. Aku pasti akan segera memberitahu kalau ada perkembangan." Ketika mereka berdua keluar dari restoran, Profesor Halim bertanya, "Andi, apa rencanamu sore ini?" Andi menjawab, "Aku akan pergi ke JX Marion untuk menemui seseorang." Andi Rewa berencana menemui Ibnu Komar di JX Marion. Sekarang, setelah dia tahu Chandra Smith ingin mencarinya dan menyingkirkannya, kemungkinan besar Chandra Smith masih memiliki rencana lain. Oleh karena itu, Andi Rewa harus berjaga-jaga lebih awal dan mencari cara untuk menggagalkan setiap ancaman sebelum terjadi. Untuk itu, dia membutuhkan kerjasama dari Ibnu Komar. Profesor Halim tidak berpikir terlalu banyak dan hanya berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke kampus dulu. Kita harus tetap menjaga komunikasi ya." Profesor Halim baru saja akan pergi ketika tiba-tiba dia melihat sebuah lapak peramal di tepi jalan. Sebagai kaum intelektual, awalnya Profesor Halim tidak menaruh kepercayaan pada tahayul seperti itu. Bertahun-tahun tinggal di luar negeri, dia sama sekali tidak percaya dengan tahyul kuno ini. Tetapi hari ini kelopak mata kanannya terus berkedut. Sementara putrinya sedang bergabung dalam operasi militer dengan tentara pemerintah Suriah. Hal ini membuatnya sangat cemas. Karena itulah tiba-tiba dia berpikir untuk mencoba meramal nasibnya. Dia pun berkata kepada Andi, "Andi, kalau kau ada urusan silakan lanjutkan. Aku mau melihat-lihat sebentar ke sana." Andi Rewa mengikuti arah pandangan Profesor Halim dan melihat ke lapak peramal itu. Andi bertanya dengan penasaran, "Paman ingin meramal?" Profesor Halim mengangguk dan menghela napas. "Sekarang, aku akhirnya mengerti kenapa banyak orang memiliki keyakinan religius. Pasti karena mereka berada dalam situasi seperti aku sekarang ini. Tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah berharap pada keyakinan agama atau tahyul kuno, setidaknya untuk mencari ketenangan batin." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak ada urusan mendesak, jadi biar aku temani Paman ke sana." Profesor Halim tidak berpikir panjang dan mengangguk. Mereka berdua pun berjalan menuju lapak peramal itu. Di lapak kecil tersebut duduk seorang lelaki tua yang kulitnya gelap, rambut dan jenggotnya telah beruban serta tubuhnya kurus. Orang tua itu tampak berusia sekitar 70-an atau 80-an tahun. Dia duduk di sana sambil mengelus jenggotnya dengan santai, memancarkan aura yang tampak seperti seorang pertapa. Begitu Profesor Halim mendekat, bahkan sebelum dia sempat berbicara, orang tua itu sudah bertanya, "Apakah Tuan ingin mengetahui peruntunganmu?" Profesor Halim mengangguk dan berkata, "Aku ingin menanyakan tentang keselamatan putriku." Orang tua itu mengangguk, lalu mendorong sebuah tabung bambu berisi batang-batang undian ke arah Profesor Halim dan berkata, "Silakan, pikirkan putrimu di dalam hati. Lalu kocok tabung ini dan ambil satu batang.